Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu subtema 2 dan subtema 3 tentang bumiku. Hari ini kita akan mempelajari tentang rotasi dan revolusi bulan. Kalau kemarin kita rotasi dan revolusi bumi. 3 gerakan bulan yaitu berputar pada porosnya atau rotasi bulan, berputar mengelilingi bumi revolusi bulan, bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Ini ada 3 ya gerakan bulan. Rotasi dan revolusi bulan mengelilingi bumi membutuhkan waktu yang sama. Itulah sebabnya wajah bulan yang terlihat dari bumi selalu sama dari waktu ke waktu. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk satu kali revolusi adalah 29,5 hari. Wah, lama juga ya. Hampir 1 bulan. Oke, selanjutnya adalah mengapa permukaan bulan yang terkena cahaya matahari selalu berubah-ubah jika dilihat dari bumi? Karena bulan mengalami fase bulan. Fase bulan adalah bentuk bulan yang terlihat tampak berubah-ubah dari bumi. Mungkin anak-anak sudah tahu ya fase-fase bulan yang terlihat di gambar itu, atau biasanya anak-anak mengamati pada setiap malam. Ya, yang pertama bulan mati atau bulan baru. Pada saat itu permukaan bulan yang terkena matahari berada di belakang bumi. Akibatnya pada malam hari bulan tidak tampak. Bulan mati atau baru terlihat pada hari pertama. Selanjutnya bulan sabit. Karena bentuknya seperti sabit, bulan sabit terlihat pada hari keempat dan hari ke-25 setiap bulannya ya. Bulan separuh. Karena kita dapat melihat setengah dari permukaan bulan, bulan separuh ini terlihat pada hari ke-8 dan hari ke-21. Selanjutnya bulan cembung atau bulan 3/4. Bulan tampak lebih besar dari setengah. Bulan cembung terlihat pada hari ke-11 dan hari ke-17. Yang terakhir adalah bulan purnama. Bulan terlihat sangat terang dan terjadi pada hari ke-14. Itu tentang fase-fase bulan. Anak-anak perlu hafal ya dan perlu diketahui. Jika perlu, anak-anak bisa mengamati sendiri pada setiap malam jika tidak terjadi hujan dan posisi terang. Selanjutnya, gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi akibat posisi bumi di antara matahari dan bulan, sehingga sinar matahari terhalang oleh bumi. Gerhana bulan diawali dengan masuknya bulan ke dalam bayangan bumi, sehingga bulan tidak menerima sinar matahari. Bisa kalian lihat pada keterangan gambar. Gerhana bulan ada 3 macam, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total adalah terjadi apabila seluruh bagian bulan berada pada umbra bumi. Kalian bisa lihat pada gambar ya nanti. Jadi berada di belakang bumi. Selanjutnya adalah gerhana bulan sebagian. Terjadi apabila separuh bagian bulan berada dalam umbra bumi, sedangkan separuh yang lainnya berada dalam penumbra bumi. Anak-anak perlu tahu di mana itu umbra dan penumbra. Bisa kalian lihat pada gambar. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Terjadi apabila bulan berada dalam penumbra bumi. Selanjutnya, pengaruhnya pasang surut air laut. Pasang surut air laut merupakan pergerakan air laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi dan bulan. Anak-anak sudah tahu ya apa itu pasang dan surutnya air laut itu yang bagaimana? Jika pasang itu air laut akan naik, jika surut maka air laut akan berkurang. Ini akibat dari gravitasi bumi dan bulan.
Pasang naik dan pasang surut air laut dibedakan menjadi dua, berdasarkan letak posisi matahari, bumi, dan bulan. 1. Pasang laut berbani terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat ini permukaan air laut mengalami pasang naik yang tidak terlalu tinggi, titik A dan B, dan surut yang tidak terlalu rendah, titik C dan D. Pasang laut berbani ini terjadi pada saat bulan kuartal pertama dan kuartal ketiga. Yang kedua, pasang laut purnama terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada garis lurus. Pada saat ini, permukaan air laut pada daerah yang mengalami purnama akan pasang pada titik tertinggi, titik A dan titik B. Dan daerah yang tidak mengalami purnama akan surut pada titik terendah, titik C dan D. Dan selanjutnya adalah gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi dalam satu garis lurus yang sama sehingga cahaya matahari. Anak-anak perlu pahami ya, kita pelan-pelan akan memahaminya. Coba kalian perhatikan di situ, itu adalah pembagian waktu ya. Yang kedua adalah penanggalan kalender Hijriah atau Komariah. Penanggalan atau kalender Hijriah didasarkan pada kata revolusi bulan. Bulan mengelilingi bumi dalam waktu 1 bulan, yaitu selama 29,5 hari. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka jumlah hari dalam 1 tahun 29,5 hari dikali 12. Jadi 1 tahun dalam kalender Hijriah adalah 354 hari. Seperti halnya kalender Masehi, pada kalender Hijriah pun terdapat tahun Kabisat. Dinamakan tahun Kabisat apabila dalam 1 tahun terdapat 355 hari. 1 hari tambahan diletakkan pada bulan Zulhijjah. Jadi semuanya sudah diatur ya, semuanya itu mengikuti dari revolusi bulan. Kalian bisa mengamati pada pembagian hari. Mungkin cukup sekian materi dari Bu Alwim. Jika kurang paham bisa ditanyakan atau bisa dipelajari lewat buku LKS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.